Malam, selamat bertemu kembali dalam doa setiap Senin. Puji Tuhan kita boleh masuk ke hari yang ke-9 bulan yang ke-8. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah doa Senin. Mari kita bersaat teduh. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Yesus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali sebagai anak-anak-Mu yang tergabung di dalam Jemaat GKU Bintaro Jaya. Kalau kami Tuhan boleh menikmati persekutuan malam ini Tuhan, itu semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah. Tuhan berikan kami kesempatan untuk meninggalkan semua kesibukan kami untuk duduk diam, menikmati persekutuan malam hari ini. Tuhan, walaupun kami hanya melalui virtual online, tapi tidak mengurangi sukacita yang Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami tetap bergembira dan bersukacita mengucap syukur. Kami boleh Tuhan menikmati ibadah malam ini. Tuhan tolong kami, Engkau kuduskan kami semua, khususnya semua alat yang kami pakai, baik itu HP, laptop, TV, atau apa saja Tuhan yang menunjang jalannya ibadah. Tuhan tolong, biarlah Tuhan signal yang ada, Tuhan berkati, sehingga dari awal, pertengahan, sampai akhir, semua boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 45 ayat 18, tertulis demikian, Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 64 bait yang pertama dan kedua. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian
maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Tante Puan minta buka suara, Mak. Kita akan masuk dalam penyembahan ya, kita angkat pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, firman Tuhan tertulis dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita angkat pujian, Tuhanku mau menyenangkan-Mu, kemudian doa oleh Ibu Diaken Melani Sebarani. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa, yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, hingga pada malam hari ini juga kami boleh ada Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, karena kemurahan-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Bapa. Kami mau datang memuji, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Tuhan, siapkan kami Bapa, tilik hati kami Tuhan. Biarlah kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan, Engkau yang mengetahui akan hati kami. Biarlah kami dengan sungguh-sungguh mau datang kepadamu ya Tuhan. Karena tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mau menyembah Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menyenangkan Engkau ya Bapa. Biarlah kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Dari sikap hati kami, kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Bapa, hanya Engkau Tuhan yang andalan kami dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya harapan dalam hidup kami ya Bapa. Kami menyadari ya Tuhan Yesus, bahwa tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada artinya apa-apa Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Engkau amat baik, sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa terus menjaga, melihara kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang terus memperhatikan kehidupan kami. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Untuk itu kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau lah sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Betapa dahsyatnya Tuhan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Begitu besar Tuhan pemeliharaan-Mu Tuhan bagi kami ya Bapa. Kami boleh menikmati hari-hari kami setiap hari Tuhan Yesus. Dan kami tetap mau bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang besar. Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan kami terlalu percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau harapan kami ya Tuhan Yesus. Ketika kami mengalami kelemahan tubuh,
mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Engkau yang beri kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak Bapa. Tapi tangan-Mu yang penuh kuasa yang menopang kami, yang menuntun kami, sehingga kami boleh bangkit kembali Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Banyak kebaikan yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami tahu siapakah kami ini ya Bapa. Siapakah kami ini ya Tuhan Yesus. Tapi Engkau begitu luar biasa. Engkau begitu baik Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus mau menyenangkan Engkau Tuhan. Melalui sikap kami, melalui perbuatan kami, melalui pikiran kami ya Tuhan. Melalui setiap perkataan-perkataan kami ya Bapa. Melalui sikap hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus menyenangkan Engkau Tuhan. Tuntun kami terus ya Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kami. Ajar kami terus ya Roh Kudus. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Sehingga kami terus dalam kehidupan kami. Kami boleh terus menguasai hidup kami, menguasai diri kami ya Tuhan. Sehingga kedapatan hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu ya Tuhan melebihi akal budi kami ya Bapa. Apa yang kami harapkan Tuhan Kau menyediakannya bagi kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya terus kepadamu ya Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kami mau tetap setia padamu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau juga yang berdaulat dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami mau terus mengangkat hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus memuji menyembah Engkau ya Bapa. Dan hati pikiran kami juga terus terfokus hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami terus mau hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya kebenaran-Mu Tuhan yang boleh memerdekakan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau begitu baik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa penyembahan kami Tuhan kepadamu Bapa. Biarlah doa kami ini Tuhan sempurnakan Bapa. Terpuji Engkau Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Bapa yang kekal, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Mei. Kita akan masuk dalam pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita angkat pujian, mataku tertuju padamu. Mohon kesediaan Ibu Flora. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti
serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur mempunyai Allah yang ajaib dan luar biasa seperti Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu mendekap kami, Allah yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur karena kami punya Allah yang luar biasa, yang hebat, yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan juga sudah memberi waktu bagi kami malam hari ini untuk kami datang memuji menyembah Engkau. Bahkan kami mau menaikkan doa-doa kami, bahkan kami mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus terus menolong kami agar kami terus berjalan dan mencari perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh menyelesaikan seluruh aktivitas kami, baik anak-anak kami yang bekerja, baik kami melakukan aktivitas kami di rumah di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Mungkin di sepanjang hari ini banyak hal yang terkadang membuat kami menyinggung satu dengan yang lain, bahkan kami dapat melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Banyak hal Tuhan yang mendukakan hati-Mu di dalam perjalanan hidup kami, baik kami sesama kami dengan suami, dengan anak-anak, dengan teman, dengan sepelayanan, dengan keluarga. Ada saja Tuhan yang kami lakukan yang sadar atau tidak sadar. Kami melakukan perkataan kami, pikiran kami, sikap hati kami yang sia-sia, bahkan amarah kami, keegoisan kami, kesombongan kami, keakuan kami Tuhan, itu kadang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau tersungkur di hadapan-Mu, kami mau datang mohon pengampunan daripada-Mu Bapa, atas salah dan dosa yang kami lakukan di dalam kami menjalani hidup. Mari Bapa, tahirkan kami, kuduskan kami, agar kami Tuhan layak di hadapan-Mu, layak untuk memohon kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal Tuhan yang kami mohon kepadamu, karena di dalam kami menjalani hidup, banyak hal yang selalu kami lakukan berulang-ulang yang tidak benar dan tidak menyenangkan hati-Mu. Karena itu Bapa, biarlah Engkau kuduskan kami, tahirkan kami, agar kami selalu layak untuk menerima urapan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang boleh kami alami, yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan, untuk apapun Tuhan yang Tuhan perhadapkan di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap bersyukur dan bersyukur karena kami Tuhan tidak mampu melakukan apapun. Kami hanya datang kepadamu memohon kekuatan. Karena itu Bapa, kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena hanya kepadamu Tuhan kami dapat mengadukan segala apapun yang menjadi kesesakan kami, apapun yang menjadi keperluan kami, apapun yang menjadi masalah kami. Kami hanya mau datang kepadamu Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan pertolongan kami, Engkau Tuhan pengharapan kami. Hanya Engkau Tuhan yang dapat membalut hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Hanya Engkau Tuhan yang mendapat memberikan kami
kekuatan dan kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami malam hari ini. Biarlah kami sehati sepikir sepakat untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kiranya Tuhan mendengar seru doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Flora. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Firman Tuhan tertulis dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita angkat pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kemudian doa, saya minta Ibu Penatua Sari Purba. Bentar ya Tan, dia lagi loading Tan. Kalau belum lanjut aja Bu Iwan. Buka suaranya, Bu. Doa aja, Kak Sari silakan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang baik, Bapa yang mempunyai kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, ketika kami ada seperti kami ada saat ini, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih atas setiap kebaikan yang kami nikmati hari lepas hari. Terima kasih atas terluputnya kami dari hukuman dosa karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kebaikan Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur ya Bapa. Pikiran kami tertuju dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hati kami bernyanyi dan bermazmur untuk kebesaran nama Tuhan. Karena kami sadar ya Tuhan, siapakah kami kalau bukan karena Tuhan yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Siapakah kami ya Bapa? Firman-Mu berkata kami seperti rumput kering. Tapi karena kasih dan kebaikan Tuhan,
Tuhan angkat dan Kau jadikan kami anak-anak. Terima kasih ya Bapa. Biarlah mulut kami senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Engkau gunung batu kami, Engkau perisai dan kekuatan kami. Biarkan kami ya Tuhan seperti rusa yang berjejak di gunung batu, yaitu Engkau. Engkau yang membuat kami tidak goyah. Engkau yang memampukan kami melewati hari lepas hari karena kekuatan dan kebaikan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah senantiasa kami berlutut dan mengangkat pujian kami. Dengan hati yang tulus kami katakan, Maha besar Engkau Allah. Biarlah ucapan syukur kami terus menerus ya Bapa menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang. Amin. Terima kasih Kak Sari. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman, pembacaan dan pemberitaan firman. Untuk itu kita angkat pujian firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah berdoa, menyembah, mengucap syukur dan memohon ampun kesalahan dan dosa kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam doa permohonan, kami mau Tuhan mendasari terlebih dahulu dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Untuk itu, biarlah Roh Kudus tolong kami Bapa di saat kami membaca firman dan merenungkannya. Jadikan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini yaitu dari 1 Raja-Raja 19 ayat pertama sampai 8 yang demikian.
bunyinya. Elia ke Gunung Horeb, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan, jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dan dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang mendengar, membaca, mendengar, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ikuti ibadah kemarin oleh Pak Pendeta Ronald Manalu, itu dia menjelaskan begitu jelas ya, cukup panjang. Dan kalau ikut juga doa tadi, renungan pagi oleh Pendeta Marta, jelas kita sangat mengerti apa yang disampaikan ya. Kita tahu bahwa cerita Elia ini sudah tidak asing lagi, terkenal sekali ya. Ahab dan Isabel itu sangat jahat ya. Ahab tuh punya pegawai namanya tuh Obadya ya, yang takut Tuhan ya. Isabel istri Ahab jahat sekali, dia membunuh nabi-nabi Tuhan. Waktu Obadya ketemu dengan Elia, Ahab mengetahui dan dia mengatakan kepada pesuruhnya untuk mengatakan kepada Elia. Elia menurut Ahab, Elia membunuh nabi-nabi. Padahal sebenarnya yang membunuh itu Ahab. Elia menyembelih nabi-nabi Baal, itu benar. Rupanya Isabel itu tidak diam dan dia mengatakan kepada Elia bahwa sepertinya Elia akan menghadapi juga seperti apa yang dia lakukan terhadap nabi-nabi yang sudah dibunuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi bagian kita adalah umat yang dikuatkan oleh Tuhan ya. Di dalam kebanyakan kita sebagai manusia punya kebiasaan kalau ada persoalan selalu fokus kepada persoalan yang dihadapi ya. Apakah itu persoalan pelayanan atau persoalan lainnya, kita pasti selalu fokus terhadap persoalan itu. Karena kita berfokus pada permasalahan yang kita hadapi, sehingga kadangkala kita putus asa dan tanpa pengharapan. Padahal kita tahu bahwa ada satu pribadi yang selalu peduli kepada kita, yaitu Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Kita melakukan tugas sebagai pelaku misi ilahi. Karena Tuhan yang memberi kekuatan hidup dan pelayanan bagi kita,
Bagaimana di sini kita melihat bahwa Nabi Elia cukup terkenal yang dijuluki dengan Nabi Api, karena Elia itu nabi yang telah menangkap badai dan menurunkan hujan badai. Elia telah mengalami proses yang Tuhan buat di tengah-tengah pelarian dari pelayanan. Tetapi karena Allah yang menguatkannya, sehingga Elia mampu untuk bertahan, dan karena Elia taat, Allah membuat kemenangan dan menyelamatkan nyawanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan adalah sumber kekuatan Nabi Elia. Dan kita belajar dari Elia bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Agar kita tidak putus asa dan putus harapan di dalam menghadapi atau menjalani hidup keseharian kita. Tetapi kita terus maju di dalam Tuhan yang menguatkan hidup kita. Kita tidak mundur dalam pelayanan, tidak surut dan tidak menjadi lemah. Tetapi kita tetap bergerak maju untuk mencapai maksud Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya Tuhan pasti menguatkan kita dalam menghadapi masa sulit. Kita tahu dalam Roma 8 ayat 28 tertulis bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, fokus dalam menghadapi persoalan yaitu kita fokus kepada Allah dan percaya dengan pilihan kita untuk fokus kepada Tuhan. Karena di saat kita fokus kepada Tuhan, kita akan merasakan bagaimana perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Doa itu merupakan awal daripada kita di dalam mengikuti perintah Tuhan. Kadangkala kalau mungkin lalu-lalu ya dulu saya itu biasa kalau berdoa tuh nanti udah susah, udah banyak masalah baru doa. Tetapi bersyukur dengan berjalannya waktu, doa itu udah menjadi utama. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Kita mohon kekuatan dari Tuhan, karena ada dua pilihan. Apakah kita mengikuti pilihan yang Tuhan berikan atau pilihan diri sendiri. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, renungan firman Tuhan itu, di mana terakhir itu ditulis bangunlah dan makanlah. Di dalam gambaran Allah yang menolong, memberikan kepada kita gambaran bagaimana Allah menolong dan memberikan Elia kesempatan dan usaha Elia untuk menerima pertolongan dari Allah. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita, oke, kamu ikut saya nyaman-nyaman aja, kamu ikut dengan Tuhan tidak ada masalah, kamu mengikuti Tuhan tidak menghadapi segala sesuatu, tapi Tuhan mengatakan bahwa kita dalam keadaan apapun juga Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ya, tentu kalau kita bilang Tuhan tetap berada dengan kita, seperti sering saya sampaikan bahwa kalau Tuhan itu berada bersama dengan kita, tapi kita tidak pernah merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang kita puji dan kita sembah, kita tidak mungkin akan bilang, oh Tuhan itu ada, Tuhan itu baik. Paling kita hanya bilang, iya katanya temanku tuh Tuhan tuh baik. Kata orang tuaku, Tuhan itu baik. Tetapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dalam tanda kutip ya, masalah-masalah yang kita hadapi, seberat apapun juga, di saat kita fokus hanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Saya percaya bahwa kita semua punya pengalaman-pengalaman pribadi, punya pribadi dengan Tuhan,
Dan kita bisa berkata bahwa benar Tuhan, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan atau kita mengikuti menurut hati kita. Di sini kita melihat bagaimana kita menghadapi pergumulan akan senantiasa hadir di dalam kehidupan orang percaya. Kita yang harus memilih apakah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita atau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sehingga kita pasti di saat kita mengandalkan diri sendiri, firman Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah yang mengandalkan diri sendiri ya. Sehingga apapun yang kita hadapi, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, seberat apapun juga, saya percaya bahwa kita mampu untuk menghadapi semua ini. Di sini kita belajar bahwa di saat pandemi saat ini, kita hanya berkata, orang-orang mengatakan kapan ya selesai pandemi? Kapan ya berakhirnya pandemi? Tetapi kita sebagai orang percaya, kita hanya bilang, terima kasih Tuhan untuk pandemi yang terjadi. Kapanpun itu berakhir, kami tidak tahu. Yang kami tahu selama pandemi Tuhan berikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, tutup bungkus kami dengan kuasa rohnya yang kudus, sehingga kita mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang diperhadapkan dengan kita saat ini. Kita bisa lihat di mana-mana semua itu kayaknya udah katanya mereka udah stres karena tinggal di rumah. Tapi saya percaya puji Tuhan kita ada komunitas yang seperti ini ya. Ada jadwal-jadwal hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, itu hari Minggu. Dan kalau ada pengucapan syukur, kita bersyukur ya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita asal kita tetap berpegang teguh kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami Tuhan sebagai umat-Mu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bersama dengan Engkau. Tanpa Engkau kami Tuhan tidak dapat melakukan segala sesuatu. Tapi kami bersyukur Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami 24 jam. Biarlah Tuhan dengan kuasa roh-Mu yang kudus, terus Tuhan menuntun kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, untuk terus mengingat bahwa kami tidak hidup sendiri, tapi kami tetap ada bersama-sama dengan Engkau. Bapa yang penuh kasih dalam nama Yesus, terima kasih banyak. Biarlah firman yang kami boleh terima malam hari ini menjadi kekuatan kami di dalam menjalankan hidup kami yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan hidup yang Tuhan berikan bagi kami tidak sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga di saat kami Tuhan, Engkau panggil pulang ke rumah Bapa di sorga, kami sudah menjalankan tugas dan panggilan yang Engkau percayakan bagi kami. Bapa, terima kasih banyak. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon. Di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Sebelum kita masuk dalam doa, kita angkat pujian. Allah kuasa melakukan. Saya akan baca ya. Untuk pertama, berdoa untuk ibadah pada tanggal 15 Agustus nanti, minggu depan, di mana ada pentahbisan majelis periode 2021 sampai 2026. Dan pelayan yang bertugas, kami yang akan selesai masa tugas yang akan bertugas pada tanggal 15, saya mohon Ibu Grace untuk mendoakannya. Yang kedua yaitu untuk gembala sidang, majelis diaken bersama dengan keluarga, itu saya minta Ibu Mita. Begitu juga dengan majelis yang baru, majelis dan diaken yang akan mengakhiri tugas pelayanan. Begitu juga dengan jemaat GKO Bintaro Jaya, saya mohon kesediaan Ibu Mita.
Untuk orang sakit, baik itu sakit yang bukan non-COVID ya, dan ada juga yang terpapar dengan COVID-19, saya minta Ibu Ican. Kemudian untuk pelayanan PI ke dalam maupun keluar, yaitu Karangjong, BNN, Sanggau, atau dimanapun ya untuk PI, biarlah itu boleh dibawa oleh Ibu Esther. Kemudian untuk bangsa dan negara di dalam menyambut HUT ke-76 tahun. Dan menghadapi pandemi C-19, saya minta Pak Beni. Ya Pak Ben, untuk orang-orang yang ada di garda terdepan, ya, saya minta Ibu Lucy ya, dokter, relawan, juru rawat, internis, office boy, penggali kuburan, saya minta Ibu Lucy. Dan untuk vaksin yang sedang dilakukan, yang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah, begitu juga Tuhan, begitu juga kita berdoa untuk orang-orang yang mau menjatuhkan NKRI, saya minta Pak Risman, nanti saya akan tutup. Yusi, silakan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Saya duluan kan Bu Ivon? Silakan Bu Grace. Oke. Mari kita naikkan doa-doa permohonan kita. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan pada kesempatan malam ini Bapak bersama anak-anak-Mu dalam doa setiap Senin ini. Kami mau menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami berdoa Bapak untuk ibadah peneguhan Majelis Jemaat periode 2021 sampai dengan 2025 pada minggu ini tanggal 15 Agustus. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya Tuhan mau campur tangan, Tuhan menolong Bapa agar supaya setiap persiapan yang akan dilakukan bisa berjalan dengan baik dan ibadah juga bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa Bapa buat para petugas yang akan melayani tanggal 15,
Ibu Iren yang akan membawakan kebenaran firman. Udah juga buat Bu Ivon, Bu Esther, dan Bang Robert yang akan melayani pada tanggal 15, di mana ini adalah pelayanan terakhir mereka sebagai Majelis Jemaat periode 2016-2021. Kami percaya Tuhan, walaupun mereka tidak masuk dalam periode berikut ini, saya percaya mereka masih terus akan melayani Tuhan karena mereka begitu mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati Bu Ivon, Bu Esther, dan Bang Robert, sehingga dalam kehidupan mereka, mereka terus menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, kami mau serahkan setiap majelis jemaat yang akan dihabiskan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan sehingga semuanya boleh hadir pada tanggal 15 Agustus ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami mau serahkan hidup kami semua ke dalam tangan penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bu Mita. Bapa yang baik, yang penuh kasih, yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Berkuasa, terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan, kami bisa berdoa bersama Tuhan, menyampaikan syafaat kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan saat ini untuk anak-anak-Mu Tuhan, Majelis Jemaat GKU Bintaro Jaya, khusus untuk Ibu Ivon Suisa Tuhan, Ibu Esther Hasan dan Bang Robert Hutagalung yang tidak akan melanjutkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan melihat bagaimana anak-anak ini Tuhan, selama ini melayani Tuhan dengan hati penuh syukur, dengan ketulusan hati Tuhan. Sekalipun mereka tidak melanjutkan untuk kedepannya, biarlah Tuhan, kasih-Mu terus tidak berkesudahan di dalam hidup anak-anak-Mu ini Tuhan bersama keluarga. Bapa, kami menyaksikan bagaimana baiknya Engkau di dalam kehidupan gereja-Mu Tuhan, di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, Ibu Ivon, Ibu Esther, dan Bang Robert. Kami menyaksikan pelayanan mereka Tuhan, yang mereka dedikasikan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, GKU Bintaro Jaya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, kesehatan yang Tuhan berikan untuk kekasih-Mu ini Tuhan, untuk pelayan-pelayan-Mu ini. Bapa, Tuhan yang terus menuntun mereka Tuhan bersama keluarga, Bu Ivon, Bu Esther, dan Bang Robert, dan bersama keluarga terkasih, Tuhan yang setia di dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi saksi-Mu Tuhan, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu Tuhan, yang telah Tuhan pilih. Tuhan juga yang menuntun ke depannya, periode 2021 dan 2026. Bapa, kami tidak tahu Tuhan bagaimana kami ke depannya. Majelis yang Engkau pilih nantinya Tuhan, Engkau yang tahu. Engkau yang menilik hati dan pikiran anak-anak-Mu ini yang melanjutkan pelayanan Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan dan berikan juga hati yang penuh bersyukur, kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Dan menyadari Tuhan bahwa ini adalah panggil Tuhan. Dan
kami, anak-anak-Mu, siapapun itu Tuhan yang terpilih nanti, yang akan dihabiskan pada tanggal 15 nanti, biarlah Tuhan mereka mengatakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada majelis yang akan melayani ke depannya. Dan kami berdoa buat pengurus, buat diaken Tuhan yang akan menyelesaikan kepengurusan tugas di komisi Tuhan. Tuhan juga yang pasti kesehatan, kemampuan, biarlah Tuhan nanti pada saatnya kami juga tidak kurang suatu apapun Tuhan, bisa ikut beribadah pada tanggal 15 nanti, dan kalau Tuhan izinkan, kami juga bisa melayani Tuhan untuk ke depannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hanya Engkaulah kekuatan dan andalan kami. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, tidak terbatas, dan kami hanya ciptaan Tuhan. Tuhanlah yang terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau ada hal-hal sepanjang ibadah ini yang kami lakukan, kami pikirkan,